Perhatikan baik-baik, di dalam daun itu ada hewan kecil-kecil yang mengakibatkan daun menjadi rontok. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Ada beberapa penyebab Miana menjadi rontok daunnya ya teman-teman, dan itu saya klarifikasikan itu menjadi 5 bagian karena penyebabnya itu beda-beda dan penanganannya pun juga beda-beda. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama ya teman-teman. Mulai yang pertama, penyebab Miana itu rontok daun. Yang pertama yaitu karena tanaman kita terserang hama. Perhatikan tanaman ini, sekilas memang biasa-biasa saja ya teman-teman, cuma rontok daunnya gitu aja, tapi ternyata di sini kalau diperhatikan baik-baik itu ada hama, ada hewan kecil-kecilnya yang ini bisa mengakibatkan daun rontok. Dan hewan ini kalau tidak segera diatasi, dibuang, itu akan menyebar ke seluruh tanaman kita. Cepat sekali ya teman-teman. Jadi tanaman satu kebun itu kalau dibiarkan saja bisa ludes dengan yang namanya hewan yang satu ini. Kecil-kecil mirip sekali dengan semut, tapi lebih kecil lagi ya teman-teman. Hitam-hitam itu loh. Biasanya gejalanya diawali dengan daun yang mengeluntung seperti ini ya teman-teman, contohnya kering-kering di bagian pinggirnya seperti gosong-gosong. Nah, itu kalau diperhatikan itu sudah mulai ada hewannya kecil-kecil kayak gini. Nah, lambat laun itu nanti akan rontok seperti itu ya teman-teman. Daunnya akan rontok sedikit-sedikit dan akhirnya menjadi habis. Solusinya bagaimana, Kak? Kalau mungkin kalau teman-teman tanamannya banyak, itu bisa langsung disemprot dengan pestisida buat belalang, itu bisa ya, pokoknya buat hama apa saja mereknya. Kalau saya pakai DuPont ya, itu Kak saya semprot. Tapi kalau kita lihatnya hanya satu batang saja kemudian sudah terlihat seperti ini jelas, nah itu langsung saya ambil gini, yang sumber dari hama tadi saya potong, kemudian saya hancurkan atau saya buang jauh-jauh biar tidak nular ke teman-temannya. Kalau memang tanamannya hanya itu saja ya yang terkena. Tapi kalau tanamannya yang terkena sudah mulai banyak, biasanya di bagian pucuk-pucuk banyak seperti itu ya, langsung kita semprot saja daripada nanti nular yang lainnya, malah jadi tanaman kita habis nantinya. Kita lihat juga sampai biasanya kan masih ada yang jatuh-jatuh itu ya, pakai yang jatuh-jatuh itu juga harus dihabiskan. Kalau teman-teman ragu untuk keduanya yang sudah dihabiskan tadi kan sudah dibuang ya, itu untuk keduanya bisa kita semprot biar hama-hamanya tadi tidak kembali. Kemudian faktor yang mempengaruhi rontok daun itu karena usia tanaman sudah tua ya teman-teman. Sudah tua seperti ini, kalau dibiarkan nanti lama-kelamaan daunnya juga ya akan habis ya. Nah, seperti sudah tidak subur lagi seperti itu. Misalkan nanti dipupuk, apakah bisa seger lagi? Bisa, tapi tidak bisa maksimal ya teman-teman. Mungkin hanya tunasnya kecil-kecil di bagian samping-samping. Beda yang masih produktif seperti ini, kecil-kecil sudah rimbun. Itu karena memang pruningnya dari kecil itu sudah sering di pruning ya teman-teman. Kalau yang punya saya tinggi yang sudah tua tadi, itu memang saya biarkan tinggi, soalnya kan mau saya ambil bunganya. Dan ternyata kalau sudah tua itu juga tidak bagus ya teman-teman. Jadi harus direplan ulang, diremajakan lagi, kita harus punya bibitnya lagi. Seperti video saya yang sudah saya videokan itu bagaimana cara untuk meremajakan Miana. Yang ketiga, faktor mempengaruhi rontok daun karena baru ditanam ya teman-teman. Stek batang yang baru ditanam itu biasanya 1-2 hari itu rontok daun. Nah, seperti itu biasa teman-teman, tapi tidak usah masalah, tidak usah khawatir, nanti juga akan seger lagi. Atau tanaman yang baru dipindahkan, misalkan dari tanah dipindah ke pot, itu masih stres ya teman-teman, itu masih stres, itu juga rontok daun seperti ini. Tapi tidak masalah juga, nanti juga akan tumbuh lagi. Atau teman-teman yang baru beli dari online itu kan biasanya juga stres, daunnya rontok-rontok. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu juga tidak masalah. Nanti kalau sudah menyesuaikan dengan tempat kita, sudah beradaptasi, dia akan mulai tumbuh dari tunas-tunas yang kecil menjadi rimbun seperti ini.
Kemudian faktor yang mempengaruhi keempat yaitu dehidrasi, dehidrasi atau kekurangan air. Biasanya tanaman kalian yang mungkin kalian tidak sempat nyiram 1-2 hari, akhirnya kan layu, atau mungkin pas waktu bepergian itu kan ditinggal layu, kemudian esoknya pas pulang itu disiram seger lagi, seger tapi banyak daunnya yang rontok di bagian bawah kuning-kuning seperti ini. Itu karena tanaman kita stres karena kekurangan air. Itu juga tidak masalah teman-teman, nantinya dia juga akan beradaptasi dan akan subur kembali. Kemudian yang kelima yang mempengaruhi terjadinya rontok daun yaitu kebanyakan pupuk, entah itu pupuk dari organik atau pupuk kimia seperti NPK itu misalnya ya teman-teman. Itu kalau kebanyakan kita aplikasikan ke tanaman itu membuat tanaman kita menjadi rontok daun. Rontok daun biasanya gejala pertama itu kan layu, kemudian setelah layu daunnya akan rontok-rontok, batang yang bagian bawah itu menghitam karena tidak kuat ya. Nah seperti ini contohnya. Kalau sudah dibiarkan saja dia nantinya juga akan mati. Terus solusinya bagaimana? Kalau misalkan mulai yang menghitam kan kita tahu ya. Jadi yang bagian atas yang tidak hitam tadi kita potong, yang hitam kan kita buang, kemudian kita tanam lagi. Dari kelima faktor tersebut itu yang paling fatal itu biasanya karena kebanyakan kompos, kebanyakan pupuk. Nah itu kalau kebanyakan pupuk itu biasanya sudah susah kita atasi. Kalau sudah layu kemudian mati, kita tidak bisa menanamnya lagi. Kalau masih terserang hama itu kan masih bisa disemprot-semprot, kemudian kalau hewannya mati dia akan kembali tunas lagi. Tapi beda lagi dengan kalau yang kebanyakan pupuk tadi ya teman-teman. Untuk yang lainnya tidak usah khawatir ataupun panik. Jadi perhatikan kalau masalah pemupukan saja ya teman-teman. Untuk yang lainnya kalau masih ditanam baru awal, rontok daun itu sudah biasa, ataupun dari perjalanan jauh rontok-rontok sudah biasa, tidak masalah. Nanti pun juga akan seger lagi. Tapi kalau dari pemupukan, nah itu tadi ya teman-teman, kalau sudah kebanyakan dia sudah tidak kuat, nah dia nantinya juga akan mati. Nah itu tadi adalah 5 faktor yang mempengaruhi rontok daun ya teman-teman. Silahkan jaga anak kalian seperti menjaga anak kita sendiri. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.